Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Kurma Kultum Ramadan yang dirahmati Allah. Yang pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya selalu menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan dan kesempatan sehingga pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah kita masih dipertemukan untuk melaksanakan ibadah. Yang selanjutnya sholawat beserta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ud, dan insya Allah kepada kita selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan Kurma Kultum Ramadan, saya akan menyampaikan materi cerdas bermedia sosial. Hadirin kaum muslimin, pemirsa Kurma yang berbahagia. Akhir abad 20 manusia masih membicarakan tentang bakal hadirnya tatanan dunia baru, di mana dunia yang tidak lagi mengenal batas, baik batas teritorial, batas fisik maupun batas-batas kebudayaan umat manusia. Semua melebur dan menyatu dalam satu dunia yang telah terlipat. Hari ini awal abad 21, apa yang dibicarakan sebelumnya tersebut telah menjelma di hadapan kita lewat revolusi industri digital atau revolusi 4.0, sering dikenal dengan 4.0. Dunia yang menyatu itu telah hadir dalam genggaman tangan kita. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim dan mukmin dalam mensikapi bermedia sosial ini? Sebenarnya di dalam Islam 14 abad yang telah silam telah diatur di dalam bermedia sosial. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun fatabayanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ngala ma fadzaltum nadimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru ini adalah orang yang beriman. Tentunya kita sebagai orang muslim yang melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, jadi di dalam bermedia sosial kita telah mengenal beberapa berita-berita atau bahkan berita itu ada yang
berita bohong atau sering kita kenal dengan berita hoax, tentunya itu datangnya dari orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang selalu menselisihi syariat-syariat Islam. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, apabila kita menerima suatu kabar atau berita, baik terutama di media sosial yang setiap hari kita tidak bisa lepas dari berita atau berita itu, sehingga kita harus benar-benar bisa meneliti kebenarannya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ngalama fasoltum nadimin. Agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan dari berita yang kamu terima itu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Sebenarnya itu sudah menjadi rambu-rambu bagi kita sebagai seorang yang beriman di dalam bermedia sosial. Kita melihat banyak orang tersandung Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, di mana orang-orang yang tersandung dengan Undang-Undang ITE itu karena dia menyebarkan berita-berita hoax atau berita bohong atau berita yang tidak benar, sehingga itu jelas akan bertentangan dengan surat Al-Hujurat ayat 6 tersebut. Sehingga kita sebagai seorang yang beriman harus benar-benar mensikapi media sosial itu dengan cara meneliti terlebih dahulu apakah berita itu benar atau tidak. Kalau itu memang ragu-ragu, tentunya kita tidak usah men-share atau menyampaikan kepada orang lain, karena nanti akan tersandung dengan Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia. Hadirin kaum muslimin, pemirsa kurma yang berbahagia. Selanjutnya di dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau yang benar kalau dalam bahasa media sosial, atau diam kalau memang itu tidak tahu atau meragukan. Sehingga kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, dan tentunya kita berkeyakinan bahwa kita juga akan memiliki suatu keimanan pada hari akhir, yang nantinya pada hari akhir atau hari pembalasan itu amal yang baik akan dibalas dengan kebaikan, surga, dan amal kemungkaran akan dibalas dengan neraka, atau kalau dalam bahasa media sosial, kalau berbicara benar akan dibalas dengan suatu amalan ibadah, dan apabila berbicara bohong atau fitnah itu akan dibalas dengan kemungkaran atau yang disebut dengan orang yang fasik tersebut. Sehingga kita sebagai orang yang beriman, marilah apalagi dalam bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini,
kita harus benar-benar bisa menggunakan media sosial dengan cerdas supaya tidak mengurangi dan tidak mengurangi amal ibadah di bulan Ramadan ini. Sehingga apabila memang kalau kita menerima berita-berita di media sosial itu tidak kebenarannya tidak diketahui, tentunya kita harus bisa memilah dan memilih. Kalau tidak tahu ya sebaiknya sebagaimana tuntunan Rasulullah tersebut, lebih baik kita diam, tidak usah menanggapi dan men-share kepada orang lain. Sebab fenomena yang terjadi sekarang ini, orang atau remaja banyak ingin viral di media sosial gara-gara apa? Ya tentunya supaya dikenal dengan orang banyak, sehingga menyampaikan berita-berita yang tidak benar atau berberita-berita yang hoax, sehingga orang lain akan tertarik sehingga dia akan terkenal dengan atau viral di media sosial. Fenomena inilah yang tentunya kita sebagai seorang muslim harus kita hindari, viral-viral di media sosial tersebut, sehingga akan mengurangi kekhusyukan dalam kita beribadah di bulan Ramadan. Demikianlah yang saya sampaikan, para pemirsa Kurma yang berbahagia. Cerdas bermedia sosial di dalam tuntunan Islam sudah dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya selaku pribadi dan para kaum muslimin pemirsa Kurma yang dimuliakan Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasru minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.